Gelandang Chelsea, Hakim Ziyech, berseteru dengan pelatih timnas Maroko Fahid Halilhodžić. Keduanya terlibat perang mulut di media. Pemain berusia 28 tahun itu secara mengejutkan dicoret dari skuad Maroko di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika melawan Sudan dan Guinea. Keputusan itu kemudian memunculkan rumor adanya perselisihan di antara Ziyech dengan Halilhodžić di tengah laga uji coba pada Juni silam. Ketegangan itu semakin memanas usai Halilhodžić menyebut, Ziyech menunjukkan perilaku yang tidak bisa diterima. Perilaku dia di 2 pertandingan terakhir, terutama di laga terakhir, bukanlah perilaku dari seorang pemain tim nasional sebagai pemimpin di timnya mesti menjadi seorang teladan. Untuk pertama kalinya dalam karir saya sebagai pelatih, saya melihat perilaku yang mengecewakan, sembur Halilhodžić di sebuah jumpa pers dilansir Mirror. Seorang pemain yang menolak tampil di sebuah pertandingan, yang memang laga uji coba, dengan alasan dia sedang cedera. Padahal staf medis telah melakukan beberapa pemeriksaan dan bilang dia bisa bermain. Dia kemudian menolak melakukan pemanasan di babak kedua karena dia kecewa menjadi seorang pemain pengganti. Bagi saya, itu adalah perilaku yang tidak bisa diterima. Saya tidak akan menolerirnya, tidak dengan perilaku seperti itu selama saya melatih Maroko, lugas Halilhodžić. Ziyech kemudian menuding Halilhodžić telah berbohong. Lain kali ketika Anda berbicara, berbicaralah hal yang sebenarnya, tulis Ziyech di Instagram Story, sembari menambahkan emoji badut. Berbeda di level internasional, Ziyech sedang menikmati sukses bersama Chelsea. Sejak digaet pada musim panas 2020, Ziyech telah membuat 41 penampilan dengan sumbangan 7 gol dan 4 assist dan memenangi gelar Liga Champions serta Piala Super Eropa. Chelsea telah merilis skuadnya untuk Liga Champions musim 2021-2022 saat The Blues bersiap untuk mempertahankan gelar mereka. The Blues akan berusaha menyamai rekor mereka musim lalu, dan telah menambahkan beberapa pemain lamanya ke dalam skuad sekarang. Ada nama-nama baru dalam skuad Liga Champions musim ini, seperti Romelu Lukaku, Saul Niguez, Ross Barkley, Malang Sarr, Louis Becker, Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah, dan beberapa pemain akademi lainnya, Harvey Vale dan Lucas Bergström. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel menggelar pertemuan 4 mata dengan nahoda timnas Jerman, Hansi Flick. Inti dari pertemuan Thomas Tuchel dan Hansi Flick tersebut, adalah membahas nasib pemain Chelsea, Kai Havertz. Kedua pelatih jempolan itu bertukar pikiran terkait posisi bermain yang terbaik untuk Kai Havertz. Tuchel dan Flick sekaligus menyamakan persepsi soal potensi dan kemampuan yang dimiliki ex-pemain Bayer Leverkusen itu. Pasalnya, Havertz mendapat porsi bermain yang cukup unik. Ia kerap dimainkan dalam berbagai posisi di lini depan The Blues. Dikutip dari Express, setidaknya ada 3 posisi berbeda yang pernah dijelajahi pemain berusia 22 tahun tersebut. Ia pernah bermain sebagai striker gantung pada skema false nine. Havertz juga sesekali beroperasi di posisi nomor 10, dan pada awal-awal Liga Inggris musim 2021-2022, ia kerap dimainkan di posisi winger kiri dalam skema 3 pemain depan. Perannya sebagai penyerang gantung mungkin tak akan ia lakoni lagi untuk kedepannya. Kedatangan Romelu Lukaku tentu saja menjadi alasan utama dari perubahan posisi bermainnya. Untuk itu, Tuchel ingin Flick ikut membantu menggugah potensi besar yang ada pada diri sang pemain. Menurut saya, posisi terbaiknya ada di antara posisi nomor 9 dan 10, ungkap Thomas Tuchel. Ia perlu mendapat kebebasan untuk turun dan bergerak bebas di antara posisi tersebut, sambungnya. Berbeda dari Thomas Tuchel, Hansi Flick memiliki pandangan tersendiri soal posisi terbaik Havertz. Ex-pelatih Bayern Munchen ini melihat rekan senegara Timo Werner itu berbakat sebagai seorang penyerang tengah. Postur tubuh menjulang dan kemampuan olah bola mumpuni menjadi senjata utama Havertz untuk bertarung di posisi tersebut. Ia bahkan bisa membayangkan dengan baik apa yang akan dilakukan pemuda 22 tahun itu bila mendapat kesempatan reguler bermain sebagai penyerang tengah. Rentetan gol akan menjadi hal yang mudah dijumpai pada dirinya andai kesempatan itu datang padanya. Bermain sebagai penyerang sejatinya sudah ia lakoni sebelumnya. Saat masih membela Leverkusen, ia sangat sering mengambil posisi di dalam kotak penalti lawan untuk menunggu aliran bola. Hansi Flick yakin posisi tersebut akan membuka talenta besar yang dimiliki sang pemain. Saya sangat percaya Kai dapat bermain di tengah, penyerang nomor 9, ujar Hansi Flick. Saya bertukar pikiran dengan Thomas Tuchel. Saya bisa membayangkan dengan baik dan bisa memainkannya di tengah, lanjutnya. Para pendukung Chelsea hanya bisa berharap pertemuan dua pelatih jenius tersebut bisa membuahkan hasil nyata bagi Kai Havertz. Dengan begitu, The Blues tak akan terlalu bergantung pada sosok Romelu Lukaku sebagai juru gedor utama tim.
Jules Koundé lagi bad mood gara-gara gagal pindah ke Chelsea musim panas ini. Dia bahkan menunjukkan kekesalannya itu kepada klubnya Sevilla. Koundé memang jadi incaran utama Chelsea di bursa transfer dan bahkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain asal Prancis. Setelah itu Chelsea mengadakan negosiasi dengan Sevilla perihal nominal transfer. Awalnya proses berjalan lancar karena Sevilla mau menerima tawaran 47 juta pound dari Chelsea. Itu artinya Koundé tinggal selangkah lagi gabung Chelsea. Chelsea pun sambil mengurus penjualan Kurt Zouma ke West Ham dan uangnya nanti dipakai untuk mendatangkan Koundé. Sayangnya ketika Zouma berhasil dijual, Chelsea malah kesulitan menuntaskan transfer Koundé. Hingga hari terakhir bursa transfer tanggal 31 Agustus Sevilla tidak kunjung menerima dan bahkan mundur dari negosiasi. Kabarnya Sevilla tak puas dengan tawaran Chelsea karena menginginkan klausul kontrak Koundé senilai 68 juta pound ditebus. Chelsea pun enggan memenuhi permintaan Sevilla tersebut sehingga Koundé gagal berseragam biru. Penolakan Sevilla itu ternyata membuat Jules Koundé kesal. Padahal Koundé sudah absen di laga pekan ketiga La Liga, lalu demi mengurus kepindahannya, tapi tidak jadi. Sampai saat ini rasa kesal itu masih terbawa dan disebut-sebut jadi faktor mengapa Koundé mendapat kartu merah saat membela Prancis menghadapi Bosnia-Herzegovina. Koundé jadi starter di laga itu tapi berposisi bek kiri, yang bukan posisi naturalnya. Ibaratnya sudah kesal gara-gara gagal ke Chelsea, malah dimainkan bukan pada tempatnya. Apakah benar begitu Koundé? Upaya Chelsea untuk meraih Piala Dunia antar klub untuk kali pertama sepertinya dalam ketidakpastian. Lantaran turnamen tersebut rencananya akan dipindahkan dari Jepang, karena dampak pandemi COVID-19. FIFA berharap para fans dapat menyaksikan andalan mereka, sementara Jepang masih terus berjuang memerangi gelombang pandemik. Serta dampak politik penanganan pandemi oleh pemerintah Jepang, termasuk keputusan kontroversial untuk melanjutkan Olimpiade dan Paralimpiade. Qatar adalah tempat alternatif, setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2020 yang tertunda. FIFA juga menunda rencana format baru dengan 24 klub yang akan mengikuti Piala Dunia Klub, yang akan diadakan di Cina pada bulan Juni kemarin.